Om Swastiastu. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Baik. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan zaman menyebabkan dunia itu tampak semakin sempit. Perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain itu sangat mudah. Dan begitu juga dengan HIV, berpindah dari satu orang ke orang lain, bahkan dari satu negara ke negara lain itu sangat mudah. Dan penyakit ini belum ditemukan obat untuk mencegah serangan virus HIV. Nah, pertanyaannya di sini, apa sejatinya itu HIV/AIDS? Semuanya sudah tahu? Nah, kalau ada yang tahu, kalau yang tahu bagus ya. Kalau yang belum tahu, baik saya akan jelaskan. Langsung saja. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yang berarti virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat serangan virus HIV ini. Nah, orang yang terinfeksi HIV itu memiliki gejala umum seperti demam, pembengkakan kelenjar getah bening di leher, diare, berat badan menurun secara drastis, batuk kering, keringat malam, dan terkadang yang perempuan itu menstruasinya tidak teratur. Nah, apakah HIV itu menular melalui kita bersalaman? Menular tidak? Yakin? Nah, HIV itu tidak menular melalui kita bersalaman, berciuman, berpelukan, makan bersama, bahkan menggunakan alat makan bersama, dan menggunakan toilet bersama. Melainkan pada dasarnya HIV itu menular melalui cairan sperma dan vagina, air susu ibu, transfusi darah, menggunakan jarum suntik, baik jarum suntik, narkoba, dan alat tato secara bergantian, dan seringnya melakukan hubungan seksual dengan cara berganti-ganti pasangan. Nah, maka dari itu kita jauhilah narkoba dengan salam 5 jari, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, A, abstensia, artinya tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah. Yang istilah bahasa Bali adeng-adeng malu ngerasang jan. Nah, semuanya itu akan menemukan pengalaman ketika apa? Ketika kita sudah menikah. Terus B, be faithful, bukan beautiful ya. Be faithful artinya setia pada satu pasangan. C, kondom, menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual. Terus ada yang namanya D, don't inject, artinya tidak menggunakan jarum suntik, baik jarum suntik narkoba dan alat tato secara bergantian. Dan yang terakhir E, education, artinya pendidikan, mencari informasi tentang HIV dan AIDS. Nah, kita lanjut ke materi tentang narkoba. Masih semangat? Masih semangat? Nah, yang di sini kok nggak ada yang bersuara ya? Baik, kita biar lebih semangat kita bernyanyi ya. Kita tunjuk yel kita. Unjuk gigi, hi. Unjuk gigi, hi. Buka mulut, ha. Buka mulut, ha. Buka mulut, ha. Bisa? Coba ya. Unjuk gigi, hi. Unjuk gigi, hi. Buka mulut, ha. Buka mulut, ha. Buka mulut, ha. Ada yang nggak sikat gigi ya? Nah, istilah narkoba sudah tidak asing lagi di
morfin, opium, kodein, heroin, dan putal. Terus ada yang namanya psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang menyebabkan si pengguna tidak mengalami perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jenisnya seperti ekstasi, amfetamin, dan angel dust. Terus ada yang namanya zat adiktif, adalah zat atau obat yang membuat si pengguna akan menyebabkan ketergantungan, dan apabila dihentikan penggunaannya maka akan merasakan sakit yang luar biasa. Jenisnya seperti kafein. Kafein itu terdapat dalam kopi. Makanya sering orang tua kita, ambo musim kopi pasti sakit sirahnya. Iya enggak? Ya. Terus ada yang namanya sompen. Apalagi nikotin. Terus nah, maaf ya suara saya agak serak sedikit. Nah, dampak narkoba jika disalahgunakan itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, dampak narkoba bagi kesehatan yaitu satu, dampak narkoba terhadap emosi. Dampak narkoba terhadap emosi apa? Yaitu mudah sensitif, suka membangkang, dan emosinya itu tidak terkendali. Yang kedua, dampak narkoba terhadap pikiran, halusinasi meningkat dan susah berkonsentrasi. Serta dampak narkoba terhadap perilaku, malas, lupa akan tanggung jawab, suka mencuri, dan suka berbohong. Maka dari itu kita jauhilah narkoba. Nah, harus kita ketahui juga narkoba juga memiliki yang namanya dampak positif, khususnya bagi dunia kedokteran, karena narkoba dapat menyelamatkan jiwa manusia jika apa? Jika dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter. Misalnya membantu pada saat melaksanakan operasi, yaitu digunakan untuk membius. Nah, bagaimana tips atau caranya agar terhindar dari narkoba? Nah, yaitu caranya selalu mendekatkan diri terhadap Tuhan yang Maha. Beraktivitaslah yang positif, jangan bergaul bebas, selalu mendengarkan nasihat orang tua, dan jangan pernah sesekali mencoba yang namanya narkoba. Nah, itu tentang materi narkoba. Kita lanjut ke materi yang tentang Kespro. Masih semangat gak? Masih semangat? Nah, kalau saya bilang semangat, 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 jangan loyo, jangan loyo. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Nah, bagaimanakah caranya menjaga kesehatan organ reproduksi? Nah, yaitu dengan cara lebih sering mengganti celana dalam sekitar 2-3 kali. Nah, yang di sini cowok-cowok sekitar berapa kali? Sebulan 1 kali ya? Nah, terus hindari yang namanya menggaruk alat kelamin. Kalau yang laki-laki, kalau jalan gitu ya. Terus basuhlah organ kelamin dengan cara yang benar, yaitu dari arah depan ke belakang. Yang di sini sering salah itu adalah perempuan ya, bukan dari arah depan ke belakang, melainkan dari belakang ke depan. Nah, dan itu saja materi yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengutuk tularkan terhadap teman sekalian. Saya